Perkenalkan, nama saya Rezeki Miftahul Fattah dari kelas 1F NPM 202013074. Saya di sini akan menjawab soal UTS pengantar bisnis. Nomor 1. Sejak kapan bisnis itu muncul dan jelaskan. Di Indonesia, bisnis itu muncul ketika dua orang atau lebih sudah melakukan kesepakatan untuk menghasilkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nomor 2. Buatlah suatu skema atau alur pengertian bisnis dengan satu contoh kasus usaha yang nyata. Ini dia skemanya. Bisnis adalah suatu kegiatan perdagangan yang tentunya berhubungan erat dengan yang namanya transaksi atau proses persetujuan jual beli yang dilakukan antara pihak produsen dan konsumen. Transaksi terbagi dua faktor, yaitu RTP dan RTK. RTP ialah rumah tangga produsen atau sebuah perusahaan yang dibuat oleh perorangan maupun oleh pemerintah dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. RTP berperan sebagai 1. Memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa. 2. Memberikan balas jasa pada pekerja-pekerja dengan gaji yang ditentukan. 3. Membayar pajak usaha kepada pemerintah. Dan RTK ialah rumah tangga konsumen atau pemilik dari beberapa faktor produksi yang akan dikelola menghasilkan suatu barang yang dapat berguna bagi kehidupan semuanya. RTK berperan sebagai 1. Menyediakan faktor-faktor produksi dan menjualnya ke rumah tangga produsen atau RTP. Faktor-faktor tersebut meliputi tanah, tenaga kerja, modal, skill atau keahlian. 2. Mengonsumsi barang produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau RTP melalui gaji yang diterimanya selama dia bekerja. 3. Membayar pajak penghasilan pada pemerintah. Transaksi sendiri berkaitan dengan kegiatan usaha, sedangkan usaha muncul karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa tertentu. Contoh usahanya ialah PT Fast Food Indonesia Tbk. Hasil produksinya ialah fried chicken. 3. Terangkan dengan satu perusahaan nyata pengaruh lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Contoh perusahaan: PT Indofood. Lingkungan internal: konsumen Indomie tidak hanya ada dalam negeri saja, tetapi juga berada di luar negeri. Pemasok: kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir tersedia di pasar. Sumber daya manusianya: dengan total tenaga kerja yang begitu banyak, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dalam keberhasilan. Pesaingnya: salah satu kompetitor terbesar Indomie ialah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga lebih murah sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Lingkungan eksternalnya: ekonomi. PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sosial dan budaya. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar. Teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman dalam menciptakan produk. Politik dan hukum dapat dinilai dari berbagai peraturan maupun kesepakatan berbagai pihak yang terkait. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.